Ya, pertemuan ini sebenarnya terjadi beberapa waktu lalu pemirsa, tapi dampaknya memang kemudian menuai pembahasan karena banyak yang menerka-nerka apa maksud Presiden Jokowi mempertemukan dalam satu momen, dalam satu kesempatan para ketua umum partai politik. Meskipun ada beberapa partai politik yang ketua umumnya tidak datang dengan alasan di luar negeri pemirsa. Ini yang kemudian membuat mencuatnya koalisi besar partai politik kemungkinan akan terbentuk untuk menghadapi Pilpres 2024. Untung ruginya pasti ini akan menarik untuk kita bahas, tapi juga peluang untuk terbentuknya koalisi besar partai politik seberapa besar, mengingat politik itu cair, politik permukaan, politik di balik layar itu sangat berbeda. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Henry Satrio sudah hadir, pengamat komunikasi politik kita di sini. Sebenarnya kalau kita tadi dengar paket pengantar yang tadi sudah kita putar, Presiden Jokowi tidak sama sekali menyebutkan koalisi besar ataupun mungkin kemungkinan untuk koalisi. Ia hanya mempertemukan ketua umum partai politik di suatu momen. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi politik ya pasti ada maksud lah, namanya juga pertemuan ini semua dikumpulkan ini. Seperti apa Bang Hensat? Ya, dia sempat bilang tentang gabungan koalisi partai ya. Jadi artinya sebetulnya Pak Jokowi memahami itu, Cah. Tapi memang untuk menjaga suhu politik ya, makanya dia mengatakan ya nggak ikut cawe-cawe. Tapi yang menarik itu kemarin adalah ini mungkin kali pertamanya koalisi pemerintah yang diinisiasi oleh Pak Jokowi bertemu tapi tanpa kehadiran Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Memang ada alasan bahwa Ibu Mega sedang berada di luar negeri. Tapi kan sebegitu pentingnya kah sebuah silaturahim sampai tidak bisa menunggu Ibu Mega datang gitu ya. Bahkan dikatakan tadinya mau kirim wakil, cuma ternyata nggak boleh diwakilkan. Silaturahmi tidak bisa diwakilkan gitu ya. Jadi pertanyaannya sangat banyak. Dan saya percaya Mbak Caca, setiap kejadian politik itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi kalau kita tarik ke beberapa saat, sebetulnya kan ada perbincangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai 3 jam. Kemudian kita bertanya-tanya apa hasilnya. Ternyata beberapa hari kemudian, bahkan tidak sampai lama, itu hasil pertemuan itu sudah terlihat. DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah ini saya membacanya itu satu untuk Pak Jokowi. Lantas apa satu untuk Bu Meganya? Apa satu untuk PDI Perjuangannya? Nah itu kan yang belum terjawab. Kemudian ada polemik tentang U20 yang pada saat itu antara Pak Jokowi dengan gubernur-gubernurnya yang harusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah itu berbeda. Dan sampai hari ini kan Pak Jokowi juga belum memanggil Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah terkait perbedaan keputusan itu terkait U20. Lantas justru kita hari ini disuguhi dengan drama semalam pada saat seluruh koalisi pemerintah hadir kecuali Nasdem yang mungkin kita sudah tahu alasannya kenapa. Tapi kalau PDI Perjuangan, Ibu Mega tidak hadir walaupun ada alasan dia sedang di luar negeri, Ibu Mega sedang di luar negeri, tetap saja menjadi pertanyaan. Sebegitu beraninyakah Pak Jokowi saat ini posisinya, sebegitu percaya dirikah Pak Jokowi saat ini mengundang rapat koalisi partai politik tanpa Ibu Megawati Soekarno Putri? Baik, sekarang saya akan menyapa narasumber saya yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Kodari, pengamat politik kita, dan sudah ada Bang Daniel Azhar, ini sebagai juru bicara dari Partai Gerindra, bahkan juga menjadi juru bicara untuk Pak Prabowo Subianto ya. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum saya ke Bang Kodari, mungkin saya ke Bang Daniel dulu deh. Pak Prabowo sempat mengatakan, saya kutip ya, ada kecocokan yang sama dalam pertemuan yang kemarin. Kecocokan ke arah mana sih Bang Daniel maksudnya? Apakah memang kecocokan untuk membuat koalisi bersama meskipun sudah ada koalisi sebelumnya ini antara Gerindra dan PKB? Seperti apa? Mbak Caca, ini masih momentum Ramadan dan bulan puasa. Jadi tentu kecocokan itu muncul dari keseringan melakukan silaturahim. Jadi konsepsi silaturahim itu adalah mempertemukan orang-orang yang merasa satu rahim, merasa punya satu visi, yaitu tentu visi kebangsaan, bagaimana membangun Indonesia secara bersama. Mbak Caca, Indonesia besar sekali dan kita tidak mungkin
membangun Indonesia dengan kelompok kecil, tapi kelompok yang besar yang melibatkan banyak orang dan banyak pihak, banyak tokoh dan banyak kelompok. Dan yang dimaksud Pak Prabowo adalah berbincang dengan satu visi, banyak kecocokan, itu adalah hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi. Dan seperti yang sering saya sampaikan, Pak Prabowo sangat terbuka untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, dengan kelompok manapun. Karena tadi saya sebutkan bahwasannya Indonesia tidak mungkin dibangun dengan satu dua kelompok, tapi dengan kelompok yang banyak. Tidak mungkin dibangun secara nafsi-nafsi masing-masing, tapi dibangun secara berjamaah. Nah, oleh sebab itulah pertemuan silaturahim kemarin itu adalah komunikasi silaturahim menyocokkan visi, misi. Kemudian kalau dalam bahasa agama itu ini momentum takliful qulub, gitu, mengikat hati begitu, supaya kemudian nanti punya visi bersama bagaimana membangun Indonesia yang majemuk dan besar ini. Kira-kira begitu, Mbak Caca. Ditahan dulu Bang Daniel, sekarang saya ke Bang Kodari. Kalau Bang Kodari sendiri mengartikan apa? Apakah ini hanya pertemuan momen pertemuan di bulan puasa, mengingat kalau bulan puasa ini kita akan terus memperkencang tali silaturahmi, atau ada maksud di balik ini? Karena ya nggak mungkin juga ya susah payah mengumpulkan ketua umum partai politik tanpa ada maksud yang ingin disampaikan. Seperti apa Bang Kodari? Ya, kalau kita melihat peristiwa politik kan pasti kita melihat konten ya. Tapi bukan cuma konten, tapi juga bingkai atau frame di mana konten itu berada. Kalau bicara konten ya seperti kata Caca, ini adalah acara silaturahmi untuk bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan memang silaturahmi itu intens dilakukan. Tetapi ketika dilihat pakai frame ya, misalnya frame peta calon presiden ya Pilpres 2024, maka kemudian ketika dalam pertemuan tersebut ada 5 partai politik, di dalamnya sudah ada KIB, lalu ada KIR, maka kemudian bisa dibaca sebagai rencana merger, katakanlah begitu, antara dua koalisi besar KIB dan KIR menjadi sebuah koalisi besar atau katakan koalisi kabinet begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pada acara tersebut tidak ada PDI Perjuangan dan sebelumnya terjadi pro kontra terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20, dan di situ ada PDI Perjuangan yang menolak, Ganjar menolak, Koster menolak, maka posisi PDI Perjuangan itu kan menjadi diametral. Bahkan istilah saya itu Ganjar menjadi antitesis bagi seorang Jokowi begitu. Maka frame-nya ini menemukan tafsir yang baru lagi bahwa Pak Jokowi walaupun PDI Perjuangan, tetapi ketika dia benturan dengan katakanlah PDI Perjuangan, benturan dengan Ganjar, maka kemudian dia katakanlah mulai mengubah keseimbangan politik kepada Prabowo yang notabene adalah KIR, dan kemudian entah bagaimana ceritanya KIB juga ada di sana begitu. Saya selalu mengatakan dari awal bahwa calonnya Pak Jokowi itu dalam koridor keberlanjutan pembangunan itu ada 2 nama, yaitu Ganjar kemudian Prabowo gitu. Ya, ketika dengan Ganjar ini mengalami ketegangan, mengalami disharmoni, maka sebetulnya menjadi wajar ketika sinyal-sinyal itu menjadi lebih kuat atau bergeser kepada seorang Prabowo Subianto. Jadi itu ya, jadi ada konten dan ada bingkai. Nah, konten ini menjadi menarik, banyak tafsir ketika kita kasih bingkai. Bingkainya apa? Saya kasih 2. Pertama soal Pilpres, yang kedua pro kontra Piala Dunia U20. Begitu Caca. Sesaat lagi nanti saya akan masih menunggu kedatangan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, karena meskipun sudah tahu ya alasannya kenapa Ibu Mega tidak hadir dalam pertemuan tersebut, katanya di luar negeri. Tapi tetap saja menjadi pertanyaan pemirsa, ini kenapa PDIP seakan tidak diajak dalam pertemuan ini. Dan saat lagi juga saya akan ajak Anda untuk membahas bahwa sebenarnya boleh tidak ya Presiden Joko Widodo mempertemukan ketua umum partai politik dalam suatu waktu apabila kemudian imbas dari pertemuan tersebut akan terbentuk koalisi, seakan-akan Presiden mengendorse, mendukung untuk terbentuknya koalisi besar. Sesaat lagi.